Interface. Boleh saya screen ada. Bentar. Melek. Nah. Oke guys. Ya Allah, benar. Bisa. Kemudian. Bentar guys. Nggak bener nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita bakal bahas hukum dasar kimia dulu sebelum ke stoikiometri karena nanti kayak nyambung gitu. Nah, hukum dasar kimianya bakal dijelasin sama aku ya. Tanggalnya unik ya. Iya. Masih kok jadi gini tesnya? Bentar. Ketutupan. Nah, jadi hukum dasar kimia itu tuh ada 5. Nah, yang pertama ini tuh ada hukum Lavoisier atau hukum kekalahan massa. Nah, hukum ini tuh dicetus oleh ilmuwan Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Ia telah melakukan percobaan juga penelitian gitu dan mengungkapkan bahwa massa total zat sebelum si reaksi akan selalu sama dengan massa zat hasil reaksi. Jadi massa sebelum reaksi sama massa sesudah tuh bakal sama. Nah, di sini contohnya nah, ini tuh kan ada A sama B ya. Nah, AB ini jadi A2B. Harusnya A2-nya kecil, tapi aku nggak bisa ngecilin ketika tadi. Nah, A ini kan ada 2 gram, B-nya itu ada 4 gram. Nah, ini tuh kan hasil 6 gram tuh sebenarnya udah setara kan, tapi kita belum pasti nih si 6 gram ini tuh, jadi kita harus pakai perbandingan massanya dulu, pakai ARMR, KR kayak gitu. Nah, contohnya ini, jadi tuh ada oksigen tambah magnesium dijadikan magnesium oksida ya, nggak salah ya. Nah, oksigen ini itu ada 6 gram, nah magnesiumnya ini ada 4 gram. Udah gitu, ini tuh sebenarnya 10 gram tuh udah setara ya, cuman kan kita mau ngecek gitu kan. Caranya tuh sebenarnya, karena kalau misalnya itu nanti ada di hukum selanjutnya. Nah, kita tuh harus tahu AR dulu, jadi ARM magnesium tuh berapa. Soal yang dikasih tahu ada yang enggak. Nah, di sini tuh dikasih tahu gitu. Nah, si ARMG-nya tuh kan 24, kalau AR oksigennya itu 16. Nah, nanti kalian tinggal dimasukin aja, dikaliin 1 dikali ARMG-nya kan 24, jadi hasilnya 24. Nah, 1 dibandingkan dengan astagfirullah. Nah. Oke guys, nah kan tetap aku nge-like. Nah, udah gitu, tadi sampai mana kan nge-break. Nah, banding 1 dikali AR oksigen. Nah, 1 dikali 16, jadi 16 kan. Jadi 24 dibandingkan 16. Nah, kenapa 3/2? Mereka tuh diperkecil. Maka masih bisa diperkecil. Nah, nanti 3/2 ini tuh ditaruh aja di atas sini. Nah, nanti buat tahu mereka udah setara, udah sesuai atau belum tuh, ini kan 6 banding 4 tuh kan kalau dipecah kan 3/2 juga kan. Nah, berarti mereka tuh udah bisa ditambahin jadi 10 gram.
Kalau misalnya belum tuh, kalau misalnya nggak diginiin dulu, takutnya mereka teh nggak 3/2, malah 4/2 gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu tuh nggak bisa langsung dijumlahin, nanti pakai hukum yang lainnya. Nah, udah gitu kalau misalnya kalian bingung ini tuh, 3/2 enggak sih, kalian bisa juga, 6 dibagi 3 itu kan 2, 4 dibagi 2 juga 2 kan, berarti kan udah 2 sama-sama 2 gitu hasil pembagiannya. Nah, berarti langsung ditambahin aja. Nah, ini juga ada contoh lainnya. Misalnya tuh ada besi ditambah sulfur, itu Mas ya, tanahnya pindah sama dengan, ini kan Fe sama FeS. Aku nggak Sorry, suaranya nggak ada. sih ya, nggak ada Aman-aman. internetnya kah? Jauh banget guys. Terus ganti laptop ini teh. Canda. Canda. Oh, bisa Oke, ya. bisa. Oh, keinget dingin loh. Oke. Ini kan besi ditambah sulfur, jadi apa sih nyebutnya gimana ya? FeS. Aku lupa nyebutnya gimana. Besi sulfur kalau nggak salah. Sorry. Nah, Fe-nya ini kan 5,6 gram. Nah, si sulfurnya ini kan 3,2 gram. Nah, itu tuh sebenarnya nggak ada, tapi kan aku males ngetik kayak gitu, jadi aku langsung tulis. Itu sebenarnya nggak ada. Nah, kita kan nggak tahu kan ini bisa langsung ditambahin atau enggak. Nah, jadi kita cari perbandingannya dulu dari AR, Fe sama AR sulfurnya. Tinggal dikali 1 gitu. Nah, ininya tuh kalau misalnya Fe-nya ada 2, Fe2 gitu, berarti nanti si ininya tuh jadi 2. Jadi 2 dikali AR Fe. Kalau misalnya sulfurnya juga ada 2, jadi 2 dikali ARS. Jadi si satunya tuh dari si koefisiennya. Koefisien nggak sih namanya? Belum sih. Oke. Nah, udah gitu tinggal ini kan 56 dibandingkan 32 diperkecil jadi 7/4. Terus 5,6 dibagi 7 tuh kan 0,8. Terus 3,2 dibagi 4 juga 0,8. Berarti mereka udah setara gitu, udah sesuai. Berarti tinggal ditambahin aja jadi 8,8 gram. Sebenarnya 5,6 sama 3,2 juga kan 7/4 ya, jadi langsung aja. Ini tahu. Slide. Sorry guys. Aku mau baca chat dulu nggak sih? Nah, yang kedua ini tuh ada hukum perbandingan tetap. Ini kan yang kedua tuh ini. Oh iya. Nah, hukum ini tuh ditemukan juga dari ilmuwan asal Perancis yang bernama Joseph Lawes. Nah, ini tuh kayak apa sih, hukum ini tuh kayak menyempurnakan hukum si Soviet tadi, yang hukum yang sebelumnya. Nah, dia itu meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Gauss ini dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, contoh ini kan ada H2 ditambah O2, dijadikan H2O. Nah, udah gitu, ini kan perbandingannya pakai AR yang tadi ya, yang sebelumnya, kayak yang hukum yang tadi, cuman ini aku langsung gitu. Sorry guys. Nah, pas 1/8 ini kan 4 sama 16 ini kan nggak sebanding gitu ya. Maksudnya si itunya teh nggak sesuai gitu. Jadi perbandingannya teh beda, 4 sama 16 sama 1 sama 8 teh kan beda. Jadi kita tuh harus pakai MBS. Nggak tahu sih, aku lupa waktu dulu aku pakai pakai kan MBS tuh pakai.
Nah, MBS itu apa? Ini tuh M tuh mula-mula, kalau misalnya B itu bereaksi, si S-nya itu sisanya. Nah, ini tuh di soalnya tuh H2-nya tuh udah 4 gram, udah ditentuin gitu 4 sama 16 gramnya mah, cuman ini tuh nggak bisa langsung ditambahin jadi 20 karena nggak sebanding 1:8 gitu. Guys, kalau ada pertanyaan tanyain ya. On mic aja nggak apa-apa di singkat ya. Terus udah gitu ini aduh aku nggak aku ketik lagi si caranya. Nah, udah gitu ini tuh 16 gram tuh nanti kayak dibandingin gitu sama kalian. 4 dibandingin lupa lagi. Bentar guys, bentar. Pokoknya nanti kayak dibandingin dan yang paling kecilnya tuh 16. Si 16 gram ini nanti kalau udah dibandingin tuh jadinya yang dikuranginnya bakal habis tuh 16 gram. Nah, nanti ini tuh 1/8 ini 1 dibagi 8 dikali 16. Jadi hasilnya 2 gram. Nah, 4 dikurangin 2 gram, jadi sisanya 2 gram. Ini kan habis. Nah, karena ini udah setara gitu, 2 sama 16 gram itu kan udah 1:8 kan. Nah, jadi bisa langsung ditambahin. Itu ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang kurang ngerti? Aduh, aku nggak bisa baca cat. Ada yang mau nanya ya? Oke deh. Lanjut, ini ada yang mau nanya nggak? Ya Allah. Aman sih kayaknya. Enggak teh. Oke. Nah, ini tuh contohnya dari 2 hukum yang tadi ya. Contohnya itu perbandingan massa besi dan oksigen dalam besi oksida adalah 7:3. Hitung massa besi oksida yang terbentuk dan sisa reaktan yang direaksikan. Nah, A-nya ini 28 gram besi direaksikan dalam 12 gram oksigen. Jadi Fe ditambah oksigen itu kan jadi Fe2O3 kan. Nah, ini kan 28 besinya. Dimasukin besinya 28, oksigen dimasukin 12. Terus perbandingannya ini udah dikasih tahu 7:3, jadi kalian tinggal masukin aja 7:3. Terus ini kan berarti udah setara ya, 28 bagi 7. Itu kan berarti 4. Iya, 4. Terus 12. Bentar guys, aku ngisi. Terus 12 bagi 3 juga kan 4, berarti mereka udah setara. Berarti tinggal 28 tambah 12 jadi 40. Terus udah. Nah, kalau yang ini mereka kan ini 32. Yang diketahui kan beda tuh soalnya. Ini 32, ini 12 dan mereka tuh nggak setara, jadi nggak bisa langsung ditambahin kayak ini, kayak yang atas, beda hukum. Nah, jadi pakai MBS terus jadinya gimana? Kenapa bisa jadi 28? Pasti kalian nanya. Jadi ini tuh 7 dibagi 3 dikali 12. Jadi hasilnya 28. Terus nanti ini dikurangin ini, jadinya ini tuh sisanya. Terus karena udah setara, jadi kalian boleh ditambahin. Kan jadi beda tuh angkanya. Kalau ini mah kan pasti nggak bakal 40 kan dapatnya. Tuh. Cepetan. Anyway, mau nambahin boleh nggak? Boleh. Coba yang tadi. Yang. Nah ini, yang MRS, MBS. Yang tadi. Oke. Jadi kenapa ini apa yang sama aja lah. Oke. Jadi MRS gitu ya. Bisa MRS, bisa MBS, itu apa maksudnya gitu ya. M itu artinya mula-mula.
R itu artinya reaksi, S itu sisa gitu. Terus kenapa sih ada yang dikurangin, ada yang ditambahin? Nah, itu tuh sebenarnya ada hubungannya sama kehidupan kita sih. It's like kalau kalian buat kue gitu, kan ada apa aja coba buat kue? Ada yang tahu nggak buat kue apa aja? Air, terus telur, terus apa lagi? Tepung, Aku terus apa lagi? Gula, apa lagi nih? Garam dikit lah ya, boleh. baking soda, Ya, baking soda gitu ya. Nah, ini kan disebut bahan baku atau reaktan. Ini kan panahnya. Nah, sebelum panah itu disebut reaktan. Oke, setuju ya, aman? Nah, kalau kita ngaduk misal, oh masukin telur, masukin air, masukin tepung, masukin gula, masukin baking soda dan lain sebagainya, bahan baku, itu kan dia bakal jadi dipanggang terus jadi kue, something yang kayak hasil akhir atau disebut apa ini, produk. Nah, lihat kira pas kita ada kue itu kan airnya ngurangin, telurnya ngurangin, tepungnya ngurangin, tapi jadi something, jadi kue gitu. Jadi makanya reaktan itu pas bereaksi itu kan minus gitu, tapi produknya ini plus gitu. Jadi 4 dikurang 2 jadinya 2, 16 kurang 16, kotak kurang kotak 0 gitu, makanya min gitu. Aman nggak? Nah, H2O ini mula-mula nggak ada, terus ditambah 18 gram, jadi kayak ada produk namanya air gitu. Sama aja kayak tadi, bahan baku misal mau buat bakso daging gitu-gitu kan, terus hasil akhirnya kan pasti jadi something yang mau dipengen gitu lah, produk gitu, yaitu bakso, tapi reaktannya habis hilang jadi something berubah gitu. Oke, aman ya? Nah, aku juga lupa jadinya tuh si 4 gram sama 16 gram ini tuh reaktan disebutnya. Kalau misalnya yang hasil H2O-nya itu tuh namanya produk gitu. Tadi aku lupa namanya. Diingetin Daki, makasih. Terus lanjut ke hukum yang bentar. Kok kayak oke deh. Yang ketiga itu ada hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini disebut juga dengan hukum perbandingan berganda. Nah, dia ini dari seorang ilmuwan yang asalnya dari Inggris yang bernama Johann Dalton. Nah, dia ini melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa apa ya ini? Apa sih, lupa. Ya, masanya tuh yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya ketinggalan. Bentar, guys. Bentar. Aku takutnya enggak ini. Aku mau cek dulu. Oke, ternyata aku lupa nulis contohnya. Boleh aku kirimin ke grup aja nggak sih? Atau ada ya udah keluar lagi itu aku. Jadi contohnya itu, apa yang aku tulis tadi Tessa? Asal nulis. Aku SS-in aja deh. Dari Kuiper sih. Aku nggak mau. Nah, gimana jelasinnya? Penjelasannya dulu lah ya. Hukum Dalton, hukum perbandingan berganda dari Inggris. Udah ya. Aku baca kirim aja. Nah guys, aku deg-degan, maaf. Bentar, pasti panik banget ya. Aku sedang ngeluarin ini aku. Jadi aku keluarin. Coba aja. Maaf ya, kendala banget. Atau mau lanjut guys, tapi aku takut kalian banget kalau lanjut. Wifi jangan lemot kan. Ini cuman ini doang yang ada contohnya atau ada yang lain lagi?
Tuh, kenapa tiba-tiba datang? Apaan? Aku mah dari tadi udah ada. Asia, malu. Ya Allah, Sok we lanjut dah kalem. kenapa nggak ngasih tahu kalian? Ada Pak Ketu. Contohnya nanti aja nggak sih di grup? Iya, nanti bisa. Kalau nggak kamu yang jelasin aja. Kan aja. Yang keempat ini ada hukum Gay-Lussac. Yang bisa disebut juga hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac ini dicetus oleh ilmuwan asal Prancis lagi yang namanya itu Joseph Gay-Lussac. Nah, hukum ini meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac juga mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Lanjut ya. Lanjut ke penjelasan hukum yang kelima, yang terakhir. Hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetus oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang terdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya ada H2, O2, ada N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Ini tuh rumusnya ya, koefisien X dibagi koefisien Y sama dengan volume X dibagi volume Y, jumlah molekul X dibagi jumlah molekul X. Loh, rumusnya doang, contohnya nggak ada. Nah, ini guys. Kalau aku buka chat kelihatan kan harusnya. Iya. Aman. Contohnya mau sama aku atau gimana? Yang 3. Yang apa? Tadi apa? Atau mau Yang sama Jack? Gak apa-apa, aku mau sama kamu juga. Udah. Pokoknya mereka ngerti kalau sama aku. Gak apa-apa. Oke. Yuk. Oke. Yuk. Yaudah. Makasih semuanya. Maaf. Nanti apa-apa. tanyain aja kalau ngerti. Oke. Thank you. Izin screen ya guys. Ya, Oke. Terima selalu on cam loh. Siap banget. Cuma 9. Ya. Oke. Sekarang kita ada di kimia analitik. Sebenarnya nggak analitik banget sih. Tapi udah kimia analitik, perhitungan kimia, lebih ke stoichiometry. Nah, kita mau berfilsafat sedikit guys. Kan kita jadi kayak apa sih stoichiometry artinya gitu. Ada yang tahu nggak di sini apa? Stoichiometry. Artinya apa? Kenapa sih kita harus belajar ini? Emang kita kalau belajar ini dapat apa? Ayo, ada yang mau jawab? Ini giliran aku nyatet, yang jawab nanti dapat poin kayak biasa. Iya, benar banget. Ayo. Emang kalau udah dapat poin banyak, dapat apa sih teh? Ya aja nanti. Kalau poinnya ada. Oke, aku jawab aja lah ya. Nah, stoichiometry itu suatu ilmu yang kayak metri gitu, kayak meteran. Kan meter tuh identik sama mengukur, menghitung, kayak ya lain sebagainya lah ya. Stoichio di sini tuh stoik ke kimia gitu. Jadi stoichiometry itu ilmu perhitungan reaksi dari kimia itu sendiri. Nah, kalau kita belajar stoichiometry, belajar ilmu dari stoichiometry, itu kita dapat apa sih? Gitu. Gue dapat apa sih kalau udah dalemin stoichiometry ini? Nah, kita itu kalau dalemin ilmu ini, itu kita bakal bisa untuk misal
memperamalkan atau memprediksi produk yang mau dibuat, memprediksi produk gitu. Let's say kalau garam dapur kita habis, NaCl kan, aman nggak? Nah, NaCl-nya dibuat dari mana? Natrium hidroksida ditambah asam klorida, gitulah. Nah, misal, gue mau buat 1 kilogram garam karena garam di rumah habis, ya udah langsung nyetok aja banyak gitu. Ya udah, nah nanti bakal tahu 1 kilogram dari NaCl tuh butuh berapa asam klorida sih, butuh berapa natrium hidroksida sih. Sama kayak tadi, kue. Misal mau kuenya seloyang atau berapa diameternya, kan loyang tuh beda diameternya dan lain sebagainya. Nah itu tuh butuh berapa air, butuh berapa tepung, butuh berapa telur, 1 telur, 2 telur, telur ayam, bebek, lain sebagainya lah ya. Nah, hal-hal semacam itu dipelajari di ilmu stoikiometri. Karena stoikiometri itu khususnya tadi reaksi kimia gitu. Oke. Jadi kalau kita dalamin ilmu stoikiometri itu kita dapat apa? Memprediksi produk hasil yang mau diinginkan dari suatu reaksi kimia. Nah, FYI nih, reaksi kimia itu adalah apa sih? Reaksi kimia kayak tadi ngomong reaksi kimia terus apa? Reaksi kimia itu proses untuk pecah, move on, terus join sama yang baru gitu. Ngerti nggak sih? It's like gini ya, O2 di sini ya. Kan bentuknya gini dong, O2 tuh. Nah, dia itu kalau reaksi misal sama apa ya? Fe deh. Ya udah, ini pecah, nanti jadi O aja. Nah, O ini tuh nggak stabil kalau pecah. Jadi dia bakal iketan sama yang baru, namanya Fe, jadinya FeO. Nah, jadi kan ferrum oksida, gitu-gitulah. Oke, jadi reaksi kimia itu adalah proses dari pecah, terus dia join sama yang lain gitu loh. Itu like gini, kayak kan gas tuh berjalan, kayak bersinggungan, kayak kalau apa ya, kalau gue buat wadah di sini, kan oksigen itu bakal kabur-kabur kemana-kemana gitu loh. Nah nanti dia sesama oksigen bakal saling tuburkan, terus dia bakal pecah, terus dia bakal tuburkan lagi sama FeS, ketemu jodoh, gitu-gitu loh. Aman gak? Jadi kayak mungkin di ilmu kimia ini harus imajinasinya harus kuat lah, dan lain sebagainya. Oke, kita mungkin bakal latihan soal aja kali ya, perhitungan kimia. Kita mulai dari persamaan reaksi kimia udah, tata nama senyawa. Oke, nanti deh kita belajar di sana dulu. Tadi kita ke Gay-Lussac dulu yuk. Yuk, bisa yuk. Nah, ini ya. Let's say ada ini nih. Enggak, aku pengen yang tadi nih. Oke. Windows Shift S. Wait, Windows Shift S. Oke, di sini ada soal nih. Reaksi gas sulfur dioksida dan gas oksigen akan menghasilkan gas sulfur trioksida. Nah, lihat dari sini. Gas sulfur dioksida itu yang mana sih? SO2 kah? SO3 kah? Atau O2? Ayo. Gas sulfur dioksida. Mono di S2, SO2. SO2. Kenapa SO2? Di itu kan 2 oksida. Oksigennya 2. Oke, bener banget. Nah, jadi kayak gini ya, misal kayak sulfur oksida. Nah, sulfur oksida tuh bentukannya bakal kayak gini, SXOY. Pasti ada S, pasti ada O, maksudnya gitu. Jadi pasti ada sulfurnya, pasti ada oksigennya. Karena oksigen ada di akhir, akhirannya ida. Karena ikatan kovalen juga ida. Terus kalau nitrogen oksida, berarti kan ada nitrogennya, ada oksidanya. NX, OY, X sama Y-nya bebas, terserah. Nah, let's say SO3. Di sini kan S-nya 1. Kan mono, di, tri, tetra. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Mono, di, tri, tetra, 4. Penta, pentagon. Penta kan 5 sisi. Terus heksagon, 6. Terus 7 apa? Hepta, 8 okta, 9 nona, 10 apa nih? Ada yang tahu? 10 deka ya. 11 ada lagi andeka, terus kayak terus di deka gitu-gitulah. Terus
Berarti mono 1. Nah, kan ini sulfurnya ada 1. Kenapa nggak gini aja? Mono, sulfur, ini ada 3, berarti 3 ya. Berarti 3O, karena di akhir jadinya oksida, ikatan kovalen. Kenapa nggak mono, sulfur, trioksida? Nah, mono di sini, itu tuh kalau di awal tuh nggak boleh gitu. Beda hal kalau SO. Nah, kalau SO ini S-nya 1, nggak boleh monosulfur, tapi sulfur dulu, O-nya baru monoksida gitu loh. Karena O-nya ada 1 jadi mono. Aman nggak? Let's say ya, kita mainan aman. Oke. Let's say mainan tata nama lagi. Kalau S2O5, berarti apa dong? S-nya ada 2, berarti di S apa? Di tabel periodik namanya apa? S. Sulfur atau belerang. Berarti di apa? Di sulfur 5. Berarti penta. Penta apa coba? Yang 5 apa? O kan? Nah, O itu ikatan kovalen, berarti akhirannya ida. O itu oksigen, tapi ada akhirannya ida. Diganti dong. Gennya jadi ida. Jadi penta apa guys? Pentaoksida. Bener banget, pentaoksida. Jadi S2O5 itu disebut disulfur pentaoksida. Nah, mainan lagi. Harus cepat ya sekarang. N3O5. Ayo, berarti apa nih? Ada 3. Trinitrogen, Terus pentaoksida. oksida, bener banget. Lanjut. S5O10. Penta Penta S5 apa? Ya, S5O10. sulfur, Ya. dekaoksida. Yoi, bener banget. Lanjut lagi. Let's say gue punya apa ya? N10O5. Apa tuh? Dekanitrogen, pentaoksida. Yoi, bener banget. Gampang kan? NO5. Berarti apa tuh? NO5. Nitrogen, pentaoksida. Bener banget. Kenapa nggak mononitrogen pentaoksida? Mononitrogen pentaoksida. Kenapa? Karena tadi katanya mononya nggak boleh ditaruh di depan. Bener banget. Merhatiin nih. Bener banget. Mono tuh perjanjiannya itu nggak boleh ditaruh di depan. Misal kalau NO gitu. Berarti kan mononitrogen monooksida. Kayak aneh banget nggak sih? Jadi kayak udah perjanjian sama ilmuwan sana sih. Jadi kayak nitrogen monooksida gitu. Oke. Nah, ya lembaga yang ngatur nama itu namanya IUPAC, guys. IUPAC. Jadi tata nama di seluruh dunia itu pasti ada namanya IUPAC. Tapi kalau nama dagang, misal kalian beli di toko kimia yang di Bandung itu loh. Misal kalian mau eksperimen gitu. Nah, belinya tuh nggak ngomong IUPAC gitu-gitu, kayak pentaoksida gitu-gitu, tapi namanya itu trivial. Trivial tuh nama dagang. Kayak garam dapur, itu pasti NaCl. Tapi kalau nama IUPAC-nya, lihat NaCl, IUPAC-nya itu natrium klorida. Kan Na itu natrium, Cl itu klorin. Tapi karena dia ikatannya ionik, ya ida tuh kayak ikat di akhir gitu loh. Jadi ida gitu, klorida. Nah, kalau trivialnya itu gak boleh natrium klorida, nama dagang kan beda. Itu namanya garam dapur gitu lah. Kayak asam asetat. Itu tuh nama IUPAC-nya, tapi trivialnya itu asam formiat, gitu-gitu lah. Oke, cuka, nama trivialnya cuka. Ini asam asetat. Asetat itu apa? CH3COOH. Ini sama-sama CH3COOH, tapi beda namanya. Kalau IUPAC itu seluruh dunia pasti sama. Oh, gue nyebutinnya asam asetat gitu. Atau acetic acid. Tapi kalau trivial, itu kalau kalian beli di toko dagang gitu, itu oh gue beli cuka dong. Nah, gitu. Om atau Pak dan lain sebagainya lah. Oke, dari sini SO2 ini pasti apa namanya? Ngomongnya. Oke, sekarang bacanya gimana? Lihat di sini ada fasa gas gitu. Fasa itu apa? Wujud zat gitu. Fasa itu ada 4 ya. Ada gas, solid, liquid, sama aqueous. Gas itu berarti ya bentuknya gas lah ya. S itu solid, padat gitu lah. Kayak kristal garam, padat kan. Kursi.
terus berlian, intan, itu kan solid. Liquid itu cairan, kayak pure 100%, nggak 100% juga sih, tapi pure cairan. Tapi kalau aqueous itu biasanya ionic, biasanya ion. Misalnya ya, NH3 itu kan liquid, tapi pas dimasukin ke air, itu jadi N plus sama 3, N min 3H min 3H plus gitu. Gitu. Jadi kayak ionic di sini tuh pasti aqueous fasanya, wujud zatnya. Oke, kayaknya ini udah kepenuhan di sini kita. 1 menit lagi guys. Zoom-nya nanti masuk lagi sini ya. Ini lumayan seru sih. Oke, Kang. sip. Kang. Oke,